Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وأولاده وذرياته وإلى روح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ محيي عبد القادر الجيلاني خصوصا لقد الشيخ محمد الغزالي إن الله يقدس أرواحه بالجنة ويولي درجاته فيها ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بلي وبقي يا الله خصوصا للآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا يا الله ونخص خصوصا لروحهم بحجر وسجدين أصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah wala khususan ya rugi Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. Ya Allah nafa'na bi'ulumihi wa bibarakatihi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat napa? Surat Al-Baqarah ayat 159. Ini masih terkait menceritakan apa? Kebiasaan orang-orang Yahudi. Kebiasaan orang-orang Yahudi termasuk diantaranya orang-orang Yahudi itu hobi menyimpan sesuatu. Jadi apa-apa yang sebenarnya diinformasikan di dalam kitab mereka, yaitu di dalam kitab Taurat, termasuk diantaranya adalah yang menyinggung tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga termasuk hukum-hukum, termasuk hukum rajam misalnya, itu disembunyikan. Nah, ini ayat ini mengecam keras terhadap perilaku orang-orang Yahudi itu yang menyimpan. Kataman, menyimpan, menyembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina setuhuni wong-wong akeh. Innalladzina setuhuni wong-wong akeh yaktumuna kang podo nyingitake sapa alladzina. Nyingitake niki ya menyimpan. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan menyimpan apa? Ma ing barang-barang. Anzalna kang sampun nurunaken sapa ingsun, kang wis nurunaken sapa ingsun. Nyatane minal bayyinati saking pira-pira pertanda. Jadi tentang pertanda tentang termasuk antara itu tanda-tanda akan lahirnya atau sifat-sifat akan lahirnya Nabi akhiruz zaman, yaitu Nabi Muhammad, itu dijelaskan di kitab suci mereka, itu dikatakan oleh mereka, ya, ulama mereka menyembunyikan itu. Nyahtani minal bayyinati saking berpura pertondo wal hudalan itu dulu. Mimba dima saking sakwuse mimba dima saking bayanau ing dalem saking sakwuse oleh mertelaaken sapa ingsun hu ing manza. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, ya, melalui kitab-kitab suci itu, ini nanti diancam dengan dilaknat oleh Allah. Mimba dima bayyanahu saking sawise oleh martelaaken sapa ingsun hu ing ma'zala linasi mari menungso fil kitab ing dalam kitab. Orang-orang yang menyimpan sesuatu yang harusnya ini diberitahukan, dijelaskan bayanahu, harus dijelaskan kepada orang. Jadi apa-apa memang tugas seorang alim. Ini menggambarkan tugas seorang alim, orang yang punya ilmu, ulama dan seterusnya,
ini ada kewajiban untuk menyampaikan, menjelaskan kepada orang lain. Apa-apa yang ada dalam kitab itu, ini harus diterangkan, dijelaskan, diberikan pelajaran kepada umat. Nah, ini menyimpan dakwah dan memberitahukan hal-hal kebenaran seperti itu. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Nauzubillah min dzalik. Ulaika utai mengkun-kun alladzina yaktumuna, orang-orang yang menyimpan ya kebenaran tadi itu, menyimpan perkara hak, ya hukum-hukum, ya ilmu-ilmu, hukum dan sebagainya disimpan oleh mereka. Ulaika utai mengkun-kun alladzina yaktumuna iku yal'anuhum, ngelaknati ya hum ing ulaik alladzina yaktumuna sapa Allah Gusti Allah wa yal'anuhum lan nglaknati hum ing ulaik alladzina yaktumun sapa al-la'inuna nggih wong kang padha nglaknati kabeh. Jadi termasuk di tafsir-tafsir apa yang lain, termasuk di tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan ketika apa al-la'inun niki yakni adawabul ardi. Jadi yang melaknati bukan hanya Allah tapi seluruh kegermetane bumi. Ya artinya nanti di ayat yang lain juga seluruh penduduk bumi. Allah melaknati, malaikat melaknati, manusia melaknati, ya hewan-hewan kegermetan melaknati dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Ini betapa gambaran satu ancaman besar bagi orang-orang yang menyimpan kebenaran. Dilaknat, ya dihilangkan makna dilaknat, dihilangkan dari keberkatan. Yakni tal'anuhum malaikatullah wal mu'minun. Artinya malaikat-malaikat Allah dan seluruh orang mukmin ini melaknat kepada mereka semua. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Dari ayat ini bisa diambil satu hikmah atau kandungan hukum, betapa dilarang menyembunyikan kebenaran. Termasuk ini secara umum, termasuk ada diterangkan di hadis musnad dari sahabat Abu Hurairah, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumil qiyamati bilijamin min nar. Seseorang yang ditanya tentang ilmu kemudian disembunyikan, uljima maka diranjam, artinya diancam yaumil qiyamati pada kiamat nanti bilijamin min nar, dengan ranjam dari neraka. Ini satu larangan keras bagi orang yang punya ilmu, ya, menyembunyikan ilmu itu. Bahkan diterangkan pula di kitab Tafsir Al-Wasit, diterangkan di kitab Tafsir Al-Wasit karangannya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, terkait ketika mengomentari atau menafsiri tentang ayat ini. Ya, ayat ini itu ayat surat Al-Baqarah ayat 159. Di komentarnya itu wa hadza hukmun amun fi kulli man katama hukman syar'iyyan aw ilman nafi'an. Wa hadza hukmun amun fi kulli man katama hukman syar'iyyan aw ilman nafi'an. Berdasarkan ayat ini menjadi hukum yang sifatnya umum.
hukmun am, ya, terhadap setiap orang, bukan orang Yahudi saja, ya, berlaku umum, ya, fi kulli man katama hukman, berlaku umum, ya, terhadap setiap orang yang menyimpan, ya, ngumpet nih hukum-hukum syar'iyah, hukum-hukum syara', atau ilmu nafian, atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini lebih luas lagi. Hukman syar'iyan, nggih, niki hukum syara', ilmu murni keagamaan. Atau ilmu nafian, atau ilmu bermanfaat, berarti ilmu apa saja. Ilmu apa saja yang ada manfaatnya kepada orang lain, kok disimpan-simpan. Ini termasuk, ya, mendapat ancaman. Jadi ojo medit-medit sampeyan ilmu walaupun bukan ilmu agama. Oh, kok bisnisku mati nih. Keterampilan saya. Ini bagus nih komentar Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi mangkatama hukman syar'iyan au ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat berarti ilmu apa saja. Bukan hanya ilmu, bukan hukum syara' saja, ilmu agama saja. Ya ilmu apa saja yang bermanfaat kepada orang lain. Kok disimpan-simpan, medit banget. Ini termasuk yang diancam di dalam ayat ini, dilaknati oleh Allah dan malaikat Allah dan seluruh mukminin. Nauzubillah min dzalik. Dan orang-orang ini termasuk di hadis itu nanti akan dirajam. Nauzubillah min dzalik. Ar-ra'yan khalisun liwajhillahil masyqitil waton, termasuk dia sebetulnya punya ra'yan, ini pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran bagus, ya, yang memang dia ikhlas khalisun liwajhillah, ikhlas semata-mata karena Allah. Wali masyqitil waton, dan pendapat itu semata-mata kalau ini disampaikan ini maslahat kepada negara, bangsa dan seterusnya. Ide-ide yang ini akan kalau disampaikan itu akan berdampak maslahat, kebaikan kepada orang lain, ya, warga negara, bangsa dan sebagainya. Ini kok disimpan-simpan? Ini termasuk orang yang mendapat ancaman. Nauzubillah min dzalik. Termasuk diberikan alasan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu li'ana kitman al-ma'arif, li'ana kitman al-ma'arifi wal ulum khiyanatun lil ummati wal mujtama. Karena menyimpan pengetahuan, ya, karena menyimpan pengetahuan dan ilmu-ilmu ini pengkhianatan terhadap umat dan juga kelompok, komunitas, jamaah, ya, bangsa. Lebih jauh. Nah, ini dari ayat ini, bahkan nauzubillah min dzalik, di medsos kita, di media sosial kita, ini banyak orang yang termasuk orang buat hoax niku tipu-tipu. Tipu-tipu. Bahkan ada kelompok tertentu, ya, kelompok-kelompok Islam juga itu ada yang namanya ada kelompok Sunni, ada kelompok Wahabi dan seterusnya. Ada kelompok-kelompok tertentu demi mendukung pahamnya. Misalnya wong sing ora seneng tahlilan. Kitab yang menerangkan tentang tahlilan ini diotak-atik ngoten. Iki di kitab ini bunyinya tidak seperti itu. Ini sedemikian rupa. Artinya mereka berulah, ya, meroduksi tipu-tipu, ya, palsu-palsu ini demi untuk mendukung paham dia. Nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Ya kembali dia tidak menyampaikan kebenaran apa adanya. Ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya termasuk ini terkait agama. Ada juga orang membuat hoax, ya, tipu-tipu, informasi-informasi yang menjerumuskan terkait untuk mengganggu kondisi keamanan politik negara.
Ya orang yang produksi seperti ini ya termasuk naudzubillah yang mendapat laknat seperti itu. Jadi ini luas sekali. Maka bagus sekali komentarnya Dr. Wahbah itu termasuk terkait dengan ayat ini. Wa hadza hukmun 'amun fi kulli man katama hukman syar'iyyan aw 'ilman nafi'an aw ra'yan khalisan liwajhillah wa limaslahatil watan. Li'anna kitmanal ma'arif wal 'ulum khiyanatun lil ummati wal mujtama'. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Lah orang-orang yang menyimpan kebenaran tadi itu dilaknat, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu. Ini kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Ini ya, orang-orang yang melakukan seperti itu terus bertaubat. Artinya tidak dilaknat nanti. Illa alladzina, artinya yang tidak mendapatkan laknat illa alladzina, kecuali orang-orang tabu, ya, yang pada taubat. Kembali lagi, siapa alladzina waslahu nggih, lan podo ambagusaken sapa alladzina tabu wa bayanu lan nerangaken sapa alladzina tabu faulaika atubu faulaika mongko utai mengkon alladzina tabu, orang-orang yang bertobat nggih. Atubu paring pangapura sapa ingsun alihi ing atase ulai wa ana hali uta ingsun iku atawabu dat kang akeh-akeh ngapurane arrohimu tur kang akeh-akeh welasi. Lah dari sini ayat ini jadi napa orang-orang yang melakukan keburukan yaitu menyimpan kebenaran, menyimpan ilmu, menyimpan dan seterusnya niku ini dilaknat ya, kecuali kalau mau bertobat. Nah, tobat di sini tengah ayat niki illal ladzina tabu, tobat, waslahu gawe kemaslahatan, wa bayanu menjelaskan. Ada 3 unsur yang penting. Jadi taubat yang diterima, waslahu ini podo ambagus, artinya termasuk pengertian taubat secara umum. Orang itu dianggap taubatnya diterima ketika di samping taubat meninggalkan apa yang biasa keburukan itu, dia harus banyak beramal sholih. Beramal sholih. Nah, ini terkait kebohongan yang dibuat itu. Ini wa aslahu dan membuat kebaikan. Wa bayanu dan menjelaskan siapa ladina. Artinya mau menjelaskan. Jadi apa-apa yang diproduksi dahulu, apa yang disembunyikan ini dijelaskan, ngaku terus terang lah istilahnya. Jadi istilahnya ngaku terus terang, nek aku biyen nyimpen kayak ini dan seterusnya. Ini dijelaskan. Nek orang menjelaskan ya orang diterima. ini termasuk syarat. Syaratnya tobat diterima niku harus wa aslahu, harus wa bayanu. Tabu ditaubat, tidak melakukan lagi, waslahu ini menggantikan dengan berbuat kebaikan. Wabayanu dan menjelaskan apa-apa yang dahulu disimpan. Illal ladzina tabu waslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Innal ladzina, teman-teman setuhune wong akeh,
innalladzina teman-teman setuhune wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wa matulan mati sapa alladzina wa hum hale uti alladzina iku kufarun padha kafir. Jadi orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Ya. Ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Ulaika, jadi ini masih terkait teng ayat 159 itu, ini orang yang menyimpan ini dilaknat. Ya teng iki dilanjutkan, ya orang yang berbuat seperti itu dihukumi kafir itu. Nah kafir, orang-orang kafir ini ulaika alim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang kafir yang seperti ini nanti dilaknat oleh Allah dan malaikat dan juga seluruh manusia. Ulaika utai mengkuno alladzina kafaru iku alaihim ing ngatasi ulaik laknatullahi utai laknat Gusti Allah wal malaikati lan malaikat wan nasilan manungsa ajma'in hale sekabihan. Nah, termasuk pembahasan ini muncul bagaimana hukumnya melaknat orang kafir. Ya, boleh. Hukumnya melaknat orang kafir. Walaupun kita tidak tahu persis apa wong kuwi nanti kafir terus, apa nanti mendapat hidayah. Tapi secara umum berdasarkan ayat niki. Nggih, berdasarkan ayat niki menika innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ada ulama pendapat ada yang mengatakan secara umum ini boleh melaknat kepada orang kafir, termasuk ini ayat dasar hukumnya ayat ini. Selanjutnya tentang nauzubillah min zalik, laknatullah, ya, laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia seluruhnya ini kepada orang-orang kafir itu, ya, khalidina hali podo langgeng kabeh fiha ing dalem nar. Jadi orang-orang kafir itu nanti nauzubillah min zalik mesti laknat, dimasukkan dalam neraka. Dan di neraka itu, ini betapa parahnya nauzubillah min dzalik. Orang-orang ini, orang kafir yang punya kekhususan tadi itu, yang menyimpan kebenaran. La yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzurun. La yukhaffafu ora den entengaken anhum nggih ing atase ladina kafaru apun azab siksa walahum lan ora utai aladina iku yuduruna den wai inah sapa ladina. Dadi inah maksud niki teng pinggir nggih, teng pinggir niki Mbah Kiai Bisri Mustafa niku dheweke ora bakal diparingi kaentengan lan ora bakal serantekaken. Ini biasa cek manani walahum lan ora util ladina iku yunduruna den serantekaken. Kata-kata yundur niku la yughayyaru anhum sa'atun wahidatan. Artinya tidak dirubah. Jadi siksa nauzubillah siksa itu nggih, azab itu ini tidak ada kok serotok kendor gitu, tidak ada. Tidak berubah. La yughayyaru anhum sa'atan wahidatan. Bal hum mutawasilun daimun fanud. Jadi siksa ini mutawasil daim. Sambung menyambung dan langgeng. Ora kok dina Senin napa serotok kendu. Nanti ini tidak ada. Ini makna dari
la yukhaffafu anhumul adzabu walahum yunzurun. Kata-kata yunzur ini artinya siksa yang pedih itu selalu dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Barangkali inilah kewajiban kita setelah kita mengetahui ilmu-ilmu yang hak, kebenaran, ya ilmu apa saja, ilmu keagamaan, ilmu umum, ya ini sebisa-bisa kita ini disampaikan kepada orang lain agar bermanfaat kepada orang lain. Dengan tujuan agar ya ilmu itu tersebar dan seterusnya. Betapa na'udzubillah min dzalik, ya, apalagi yang keilmuan agama ini kalau sampai kita dikatakan sebagai orang yang menyimpan kebenaran, menyimpan ilmu hak itu dan seterusnya. Tetapi tidak boleh juga ilmu ini pas-pasan wae ora urung pati tanek urung kemarin cetok dalil wae. Ini orang yang nek mau koyo ngono ndak boleh, malah menyesatkan, membahayakan. Ilmu keislamannya belum belum lulus lah. Nah, karena luas sekali, ilmu itu luas sekali. Ada hal-hal yang gampang dipahami, ada yang tidak. Nah ini tidak, kalau tidak sama tidak begitu paham betul terkait keilmuan itu, ojo cerita karo wong, bahaya nih. Nah ini yang disampaikan ini hal yang sama sudah paham, memang jelas paham, maksudnya seperti ini seperti itu. Barangkali ditanya rujukannya, referensinya jelas dan seterusnya, monggo itu disampaikan kepada orang lain, mengajak kepada orang lain. Dan ini merupakan dakwah kita, dan kita menyampaikan kepada orang lain itu ya semata-mata liwajhillah, ya, karena zat Allah, mengharap barokah pahala dari Allah, tidak ada kepentingan lain. Jadi menyampaikan ilmu ya yang benar ini, yang mendapatkan pahala ini yang memang diniati ikhlas lillahi ta'ala. Semanten akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli